Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi, di video ini akan sedikit berbeda. Kita akan melihat chart pada Bitcoin. Sejak lahirnya Bitcoin, yaitu pada tahun 2008. Mungkin kita akan melihat di sini, ini adalah chart pada time frame monthly ataupun 1 bulan. Jadi, di tiap candlenya ini mempresentasikan harga dalam 1 bulan. Kita bisa melihat bahwa harga telah melakukan struktur bullish di sini. Jadi, jika kita melihat seperti ini saja, kita bisa mengukur kenaikannya adalah sekitar di 23.600 atau bahkan lebih. Dan di all time high-nya yaitu di 2021, kenaikannya mencapai 43.100. Dan kenaikan ini tentu tidak benar karena aku hanya menarik asal dari sini, sedangkan harga sebenarnya adalah di 0, sekian sen, hanya di sekian sen saja. Nah, jadi jika kita melihat bahwa di time frame monthly ini, kita bisa melihat harga melakukan kenaikan di sini. Namun, saat harga menyentuh tertingginya pada tahun ini, di 2017, harga drop sampai ke 84%. Dan juga di sini harga drop dari 2021, harga drop hingga 77%. Hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi, kita akan melihat secara detail gambaran chart pada Bitcoin mulai dari awalnya. Kita akan masuk ke time frame daily dulu. Dan di sini aku telah menggambarkannya cukup lama sebenarnya. Mungkin di sini adalah awalnya. Harga Bitcoin yaitu berada di sini. Kita mulai pada tahun 2009 Oktober tanggal 5. Jadi di sini jika kita lihat, yang kita lihat adalah high low-nya di sini. Dan aku akan menunjukkannya di awalnya, yaitu di sini chartnya. Bahkan di sini hanya 0. Kemungkinan di sini terlalu banyak 0 di belakang komanya. Jadi harganya di sini tidak tercantum. Mungkin di sini 0,000 sekian dolar. Dan lanjut kemungkinan di sini di 2010 harga melakukan kenaikan di sini. Jadi kenaikannya itu jika kita ukur secara garis besar saja, kenaikannya adalah 600%. Namun setelah kenaikan itu terjadi penurunan yang cukup dalam, sekitar 45%. Ini adalah tahun 2010. Setelah penurunan ini terjadi, harga melambung. Terlalu banyak gap di sini. Gap ini kemungkinan besar didasarkan karena selisih jual dan belinya terlalu besar, karena pada saat itu supply and demand-nya sangat sedikit. Jadi yang mempunyai barang ataupun yang mempunyai Bitcoin itu sangat sedikit. Dan ya, ini hanyalah supply and demand pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah tahun 2010. Sekitar Juli tanggal 15 ataupun tanggal 14, Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 1.160%. Hanya dalam waktu 1 minggu aja. Tapi setelah kenaikan ini, dia mengalami penurunan, yaitu sekitar 64%, sebelum melakukan kenaikan kembali 400%. Ini adalah puncaknya di tahun 2010 September. Setelah itu, dia mengalami penurunan sangat dalam sampai turun 94%. Seperti project scam memang, turunnya sampai 94%. Tapi jika kita paham, dan ya ini hanyalah hukum supply and demand, di mana penawaran dan permintaan di situ sangat kecil dan harga bisa saja melonjak ataupun turun cukup dalam, tergantung keadaan supply and demand-nya pada masa itu. Jadi lanjut di low-nya ini adalah tahun 2010 Oktober. Dia melakukan kenaikan sampai 2.000 ataupun 3.000% di sini. 3.200%. Kita lihat berapa hari. Itu adalah sekitar 29 hari ataupun 1 bulan. Kenaikannya itu sampai di
4000%. Tapi sekali lagi harganya kembali crash ataupun turun cukup dalam sampai di 71% di sini. Nah, di sini adalah harga di 0,14 dolar pada tahun 2010. Itu mungkin sekitar 1000 rupiah. Nah, setelah itu harga kembali melakukan kenaikan di sini. Yaitu kenaikannya mencapai 660% dengan jarak 91 hari ataupun 3 bulan. Tapi sekali lagi, setelah kenaikan itu terjadi penurunan yang cukup dalam. Seperti project scam ataupun project penipuan lainnya. Ya, penurunannya hampir 50%. Namun setelahnya, Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat drastis. Kita bisa lihat pada tahun ini, kenaikannya sangat tinggi. Dari yang harganya 0,7 dolar, kita bisa melihat harga tertingginya di sini yaitu 31 dolar. Yaitu di sini harganya tidak sampai, mungkin kalau dirupiahkan, tidak sampai 8.000 waktu itu. Dan harganya sampai di 31 dolar. Nah, kenaikan ini mempunyai persentase 4000%. Sebelum, sekali lagi, memang mirip project scam. Setelah itu harga dibanting 92%. Tapi jika kita beli di sini dan tidak jual di sini, kita sebenarnya tidak mendapatkan kerugian sedrastis itu. Kita masih untung sebenarnya di 150%. Yaitu jika diukur dari harga di sini sampai di sini 170% lah. Nah, seperti yang kita ketahui, harga kembali naik dengan lebih signifikan. Harga naik di sini, tapi waktu yang dibutuhkan semakin cukup panjang. Di sini kita bisa melihat dari harga tertingginya sampai ke harga terendahnya kita membutuhkan waktu di 160 hari. Nah, sedangkan di harga terendah sampai di harga tertingginya kembali, kita bisa asumsikan dia membutuhkan waktu di 500 hari ataupun hampir 2 tahun. Tapi sekali lagi, kenaikannya itu adalah sekitar 10.000%. Memang setelah kenaikan itu terjadi, penurunannya sangat dalam hingga 80% di sini. Namun yang kita lihat di chart ini adalah setelah penurunan itu, kita akan melihat kenaikannya yang lebih tinggi lagi. Yaitu di sini, di sekitar 2000%. Ini adalah tahun di 2013. Ya, seperti sebelumnya, siklus ini terus berulang. Setelah kenaikan yang begitu tinggi, terjadi bubble dan harganya hancur seperti project scam lainnya. Yaitu turun sampai 86%. Ya, kita tahu siklusnya dan dia akan kembali naik dengan sangat signifikan. Di sini adalah 2013. Kita mungkin akan lanjut ke tahun 2017 di sini. Puncaknya adalah di 2017 Desember. Ini adalah puncaknya. Dan kita mengalami kenaikan semenjak dari low ini. Kita bisa asumsikan kenaikannya mencapai, mungkin akan ku kecilin dahulu. Akan ku gambarkan lagi dan diukur. Kenaikannya adalah sekitar 8.400%. Dan kita tahu saat puncaknya ini, kenaikan yang begitu tinggi akan terjadi penurunan kembali. Yaitu penurunannya 82%. Tapi sekali lagi, penurunan yang akan terjadi tidak akan lebih rendah dari penurunan siklus sebelumnya. Itu terjadi setiap siklusnya. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi di siklus selanjutnya, yaitu ini adalah harga terendah. Dan kita bisa melihat harga tertinggi di sini ditembus berkali-kali lipat. Di sini kita bisa mengukur sampai harga tertingginya itu kenaikan mencapai 2.200%. But sekali lagi, kita bisa melihat dari sini harga turun seperti project scam. But
ini bukan project scam, karena Bitcoin kiamat setiap bull run-nya, tapi setelah itu dia akan melanjutkan kenaikannya di siklus selanjutnya. Di sini kita melihat harganya turun 76%. Nah, di sini lah kita sekarang. Jika kita melihat di siklus sebelumnya, keyakinan harga tertinggi ini akan ditembus sangat besar. Dan low ini kemungkinan menjadi harga terendahnya di bearish market kemarin. Memang tidak ada yang 100% pasti, namun ini selalu berulang kali. Kita harus belajar dan kita harus menerima dan memahami bahwa Bitcoin adalah aset yang sangat legit di era modern ini. Jadi, intinya, kita tidak harus FOMO. Kita jangan beli waktu harganya tinggi, tentu. Kita percaya pada proyek ini, namun tidak menaruh seluruh kepercayaan kita di sini. Kita harus belajar memahami fundamental Bitcoin, belajar memahami cara kerjanya, belajar memahami utilitasnya, dan belajar pada ekonomi dunia ini sebelum terjun pada suatu aset. Nah, di Bitcoin ini, kemungkinan terbesarnya memang akan naik jika melihat siklus sebelumnya, yaitu selalu membuat kenaikan yang lebih tinggi dari siklus sebelumnya. Walaupun dia setelah melakukan kenaikan ini, dia akan turun cukup dalam, tapi penurunan itu tidak akan ataupun tidak pernah lebih rendah atau lebih turun dari penurunan di siklus sebelumnya. Dan aku juga tidak tahu bagaimana siklus selanjutnya akan terjadi. Dan yang ku bisa lakukan hanyalah melakukan rencana yang harus terukur dan matang, dan tentu tidak hanya asal gambling kasarnya. Nah, di hari ini, di 26 November, mungkin aku akan mencoba menganalisa untuk melanjutkan tren pada Bitcoin ini. Nah, jika kita berkaca pada tren sebelumnya, mungkin kita ada di fase ini. Di fase ini. Di sekitar Juli 2019 ini. Nah, jika kita mengaca pada siklus sebelumnya, dia akan melakukan penurunan di sini. Dan kita lihat ini adalah COVID crash. Waktu ada COVID, harga turun, tapi itu hanya sebentar. Nah, jika kita mendapatkan harga bottom ini, kemungkinan kita tidak akan menunggu lama untuk terjadinya bull run selanjutnya, ataupun kenaikan yang sangat dahsyat. Memang terlihat sangat menggoda, tapi sekali lagi, kita tidak boleh all in ataupun menaruh seluruh aset kita di sini. Karena ini risikonya sangat besar, financial market sangat banyak memakan korban, apalagi yang tidak tahu fundamental suatu aset tersebut. Nah, yang kita lakukan hanyalah menunggu di sini. Menunggu dan mencicil kemungkinan. Kemungkinan terbaiknya adalah kita bisa mendapatkan harga di sini. Ataupun jika crash sekali lagi dengan cukup dalam, bisa saja ke arah harga di sini OB daily ini, sekitar di harga 20.000. Sekarang kita berada di ini, di supply area ini. Mungkin aku akan mencontohkan kembali rencana yang cukup mudah untuk ditiru. Sebelumnya di sini aku akan mengasumsikan ini adalah bottom kita. Ini adalah bottom sekali lagi. Dan jika harga turun lebih dari ini, kemungkinan market akan berubah haluan dan sell pressure-nya akan menjadi lebih besar. Namun, kemungkinan itu sangat kecil menurutku. Sekali lagi, ini hanya pandanganku pribadi. Pandangan ini sangat subjektif tentunya. Setiap orang akan beda untuk melihat suatu pemahaman ini. Jadi, untuk rencana yang mungkin gampang untuk diikuti adalah cicil area belinya di sini, yaitu sekitar 27.500, serta di sini di 20.580. Dan di sini kita akan mencicil kemungkinan 2 ataupun 3 kali. Nah, aku pribadi kemungkinan hanya akan 2 kali di sini. Dan tentu kita akan menjualnya minimal di sini ataupun minimal di sini. Kita akan menjual minimal di sini.
yaitu di 64.000. Mungkin akan ku ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, jika seperti ini, kita akan mendapatkan area harga rata-ratanya adalah di sekitar 24.000 ataupun 23.000. Kita taruh aja di 24.000. Kita akan mendapat gain jika harga sampai ke 64.000 ini. Gain kita adalah 150%, sekitar itu. Namun, sebenarnya aku yakin di sini harga akan menembus harga tertingginya yang di siklus sebelumnya. Jadi harga bisa aja ke harga 76.000 ataupun di 80.000 di sini. Itu sangat possible menurutku, sangat mungkin terjadi. Namun harga tidak mungkin satu gerakan langsung ke atas. Kita hanya akan menunggu di sini. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.